Jauh sebelum nama kaum Sodom dikenal sebagai simbol azab, wilayah itu adalah sebuah negeri yang diberkahi, terletak di sebuah lembah subur, di sekitar apa yang kini dikenal sebagai Laut Mati. Kawasan itu dahulu bukanlah tanah mati seperti sekarang. Ia hidup, ia hijau, ia makmur. Sebelumnya bantu subscribe, like, komen, dan tonton sampai selesai. Ya, semoga rezekinya lancar. Amin. Air mengalir dari pegunungan, tanahnya subur oleh endapan lembah. Jalur perdagangannya strategis, menghubungkan wilayah Syam dengan Jazirah Arab. Kafilah dagang singgah, komoditas berpindah tangan. Gandum, buah-buahan, dan hasil bumi melimpah. Kota-kota berdiri dengan bangunan kokoh. Pasar ramai oleh suara tawar-menawar. Kaum Sodom hidup dalam stabilitas yang jarang dimiliki banyak bangsa pada masanya. Tidak ada kelaparan, tidak ada peperangan besar, tidak ada penjajahan dari bangsa luar. Secara lahiriah, mereka adalah masyarakat yang berhasil. Namun, sejarah mengajarkan satu pelajaran sunyi. Kehancuran jarang dimulai dari kekurangannya, justru sering lahir dari kelimpahan. Ketika perut kenyang dan hidup terasa aman, manusia mulai lupa dari mana semua itu berasal. Rasa syukur perlahan berubah menjadi rasa memiliki. Nikmat yang seharusnya mendekatkan kepada Sang Pemberi, justru membuat manusia merasa tidak membutuhkan siapapun. Kaum Sodom sampai pada titik itu. Mereka bangga dengan kota mereka, bangga dengan sistem sosial mereka, bangga dengan kebebasan yang mereka ciptakan sendiri. Ukuran benar dan salah tidak lagi diambil dari fitrah atau wahyu, tetapi dari kesepakatan mayoritas. Apa yang disetujui banyak orang, dianggap benar. Apa yang dikritik sedikit orang, dianggap mengganggu. Dan disinilah perubahan pertama terjadi perlahan. Hampir tak terasa. Penyimpangan yang datang tanpa trompet. Tidak ada hari di mana kaum Sodom bangun pagi, lalu berkata, "Hari ini kita akan rusak." Tidak. Kerusakan mereka datang diam-diam. Dimulai dari hal-hal kecil. Dari candaan yang melewati batas. Dari perilaku menyimpang yang awalnya hanya dianggap aneh, lalu menjadi biasa. Ketika ada yang menegur, mereka tertawa. Ketika ada yang mengingatkan, mereka mengejek. Apa salahnya? Ini urusan pribadi. Kami bebas melakukan apa saja. Kalimat-kalimat itu terdengar modern. Namun sesungguhnya, ia sangat tua setua sejarah pembangkangan manusia. Penyimpangan moral tidak lagi dianggap aib. Rasa malu menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan, perilaku yang melawan fitrah mulai dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Dan yang paling berbahaya, bukanlah dosa besar yang dilakukan diam-diam, tetapi dosa yang dilakukan terang-terangan dan dibela bersama-sama. Ketika dosa kecil menjadi budaya setiap masyarakat runtuh, bukan karena satu dosa besar, melainkan karena dosa kecil yang dibiarkan hidup terlalu lama. Di kaum Sodom, dosa tidak lagi disembunyikannya dirayakan. Norma sosial berubah. Yang menolak dianggap kuno, yang berbeda dicap musuh kemajuan. Orang-orang baik mulai diam, orang-orang beriman mulai takut, dan mayoritas mulai menentukan arah. Di titik ini, kejahatan tidak lagi membutuhkan kekerasan. Cukup dengan ejekan, cukup dengan tekanan sosial, cukup dengan membuat kebenaran terasa asing di rumahnya sendiri. Kaum Sodom telah membangun sebuah sistem di mana keburukan dilindungi oleh hukum manusia, dan kebaikan dianggap ancaman bagi stabilitas. Mereka tidak sadar bahwa ketika sebuah masyarakat menormalisasi penyimpangan, ia sedang menggali kuburnya sendiri. Fitrah yang dikhianati Allah menciptakan manusia dengan fitrah naluri alami yang mengenal kebenaran, mengenal rasa malu, dan mengenal batas. Namun fitrah itu bisa tertutupi, bukan oleh ketidaktahuan, tetapi oleh pembiasaan. Kaum Sodom tidak kehilangan akal. Mereka hanya membungkam suara hati. Dan ketika suara hati mati, akal menjadi alat pembenaran, bukan pencari kebenaran. Mereka tahu ada yang salah, namun mereka memilih nyaman. Mereka memilih diterima. Mereka memilih kesenangan sesaat. Padahal setiap penyimpangan dari fitrah selalu membawa konsekuensi cepat atau lambat. Pondasi kehancuran yang tak terlihat. Di permukaan, kaum Sodom tampak kuat, ekonomi stabil, kota ramai, kehidupan sosial berjalan. Namun di bawahnya, pondasi mereka rapuh.
Tidak ada lagi keadilan sejati. Tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Tidak ada lagi ruang bagi nasihat, dan ketika sebuah masyarakat menutup pintu nasihat, sesungguhnya mereka sedang mengundang keputusan dari langit. Allah tidak pernah menurunkan azab secara tiba-tiba. Selalu ada proses, selalu ada peringatan, selalu ada waktu untuk kembali. Kaum Sodom belum diazab di bab ini, namun jarum jam telah bergerak. Di balik kemakmuran itu, keputusan besar sedang menunggu, dan seorang nabi akan segera datang membawa peringatan yang akan menguji siapa yang masih memiliki hati. Ketika sebuah masyarakat merasa paling benar, maka kebenaran akan terdengar seperti ancaman. Dan di tengah kaum Sodom yang mabuk oleh kebebasan dan kemakmuran itulah, Allah mengutus seorang nabi bukan untuk membawa kekuasaan, bukan pula untuk menjanjikan dunia, tetapi untuk mengingatkan. Namanya Luth alaihi salam. Ia bukan orang asing, ia hidup di tengah mereka. Ia mengenal bahasa mereka, adat mereka, bahkan cara berpikir mereka. Karena dakwah tidak selalu datang dari luar, sering kali ia lahir dari dalam. Dari seseorang yang menyaksikan kehancuran dengan mata sendiri, dan hatinya tidak sanggup diam. Namun sejak awal, Luth tahu, tugas ini tidak akan ringan. Seruan yang mengusik kenyamanan Nabi Luth alaihi tidak memulai dakwahnya dengan ancaman. Ia memulai dengan seruan lembut, mengajak kembali kepada fitrah. Ia berbicara tentang rasa malu, tentang batas yang diciptakan Allah, tentang jalan hidup yang lurus. Ia berkata kepada kaumnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah penyimpangan yang belum pernah dilakukan umat manapun sebelumnya. Bukan karena ia membenci mereka, tetapi justru karena ia peduli. Namun, kata-kata itu jatuh di telinga yang telah tertutup. Bagi kaum Sodom, nasihat Nabi Luth bukan cahaya melainkan gangguan. Ia dianggap mengusik kenyamanan, mengancam gaya hidup, merusak kebebasan yang mereka banggakan. Dan dari sinilah ejekan dimulai. Dakwah yang dibalas tertawaan. Setiap kali Nabi Luth berbicara, tawa sinis menyambutnya. Ia dicemooh di pasar, diejek di pertemuan umum, disebut kolot, kuno, dan tidak mengikuti zaman. Apakah engkau ingin mengatur hidup kami? Siapa engkau hingga berani melarang? Ini urusan pribadi, bukan urusan Tuhan. Kalimat-kalimat itu diulang, disorakkan, dibela bersama. Nabi Luth alaihissalam tetap berdiri. Suaranya mungkin tenggelam oleh keramaian, tetapi ia tidak berhenti. Ia tahu, tugas seorang nabi bukan memastikan hasil melainkan menyampaikan kebenaran. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun, dan kesabaran Nabi Luth diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Kebenaran ditertawakan, sementara kebatilan dirayakan. Penolakan terhadap fitrah manusia. Masalah kaum Sodom bukan sekadar dosa, masalah mereka adalah penolakan terhadap fitrah. Allah menciptakan manusia dengan naluri yang lurus. Ada rasa malu, ada kecenderungan kepada kebaikan. Namun kaum Sodom menantang itu semua. Mereka membalikkan nilai. Mereka menjadikan penyimpangan sebagai identitas. Dan ketika fitrah ditolak, hati mulai mengeras. Nabi Luth mengingatkan bahwa kebebasan tanpa batas bukanlah kebebasan melainkan perbudakan kepada hawa nafsu. Namun, mereka menolak mendengar. Mereka tidak ingin dikoreksi. Mereka ingin dibenarkan. Maka kebenaran pun terasa semakin asing. Dialog keras, kebenaran versus hawa nafsu, di satu titik, dakwah Nabi Luth berubah menjadi konfrontasi terbuka. Bukan karena beliau menginginkannya, tetapi karena kaumnya memaksanya. Mereka berkata dengan lantang bahwa apa yang mereka lakukan adalah hak mereka, bahwa tidak ada satupun yang boleh melarang, bahwa nilai lama harus ditinggalkan. Nabi Luth alaihissalam menjawab dengan tegas, namun tetap beradab. Ia mengingatkan bahwa kebebasan yang menabrak batas ilahi akan berujung kehancuran, bahwa masyarakat yang menertawakan kebenaran sedang menunggu akibatnya sendiri. Namun jawaban itu tidak menyentuh hati, hanya memicu kemarahan. Kaum Sodom tidak lagi sekadar menolak. Mereka mulai mengancam. Kebenaran yang mulai diusir. Tekanan semakin berat. Nabi Luth alaihissalam dan pengikutnya mulai dianggap musuh sosial. Ada bisikan untuk mengusir mereka dari negeri itu. Usir mereka dari kota ini? Mereka sok suci. Mereka merusak kebebasan kita.
Begitulah kata-kata itu menggema. Sejarah mencatat pola yang sama berulang kali. Ketika sebuah kaum tidak mampu membantah kebenaran, mereka akan berusaha membungkam pembawanya. Nabi Lut alaihissalam berdiri sendiri. Jumlah pengikutnya sedikit, namun keyakinannya tidak goyah. Ia tahu, pertolongan Allah tidak bergantung pada angka. Dosa yang dipertahankan atas nama kebebasan inilah puncak kebutaan kaum Sodom. Mereka tidak lagi merasa bersalah. Mereka merasa benar, bahkan bangga. Dosa tidak hanya dilakukan tetapi dipertahankan, dipromosikan, dan dijadikan simbol kemajuan. Mereka menyebutnya kebebasan. Padahal sesungguhnya itu adalah penolakan terhadap Tuhan. Dan ketika sebuah masyarakat sampai pada titik ini, di mana dosa dibela dan kebenaran dimusuhi, maka jarak antara peringatan dan azab menjadi sangat dekat. Nabi Lut terus berdoa. Ia tidak berhenti berharap, namun ia juga tahu, kesabaran memiliki batas, dan keadilan Allah pasti datang. Langit telah mencatat, bumi telah menjadi saksi, dan malam penentuan semakin mendekat. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Angin di lembah Sodom berembus pelan, namun membawa firasat yang berat. Langit tampak tenang, terlalu tenang, seolah sedang menahan sesuatu yang besar. Tidak ada petir, tidak ada gemuruh, tetapi bagi Nabi Lut alaihissalam, hatinya bergetar tanpa sebab yang jelas. Ia belum tahu bahwa malam itu bukan sekadar malam, itu adalah malam keputusan. Di senja hari, ketika matahari hampir tenggelam di balik perbukitan tandus, Nabi Lut melihat beberapa lelaki asing memasuki kota. Wajah mereka rupawan, langkah mereka tenang, pakaian mereka bersih. Tidak tampak seperti pedagang, tidak pula musafir biasa. Mereka adalah malaikat, namun datang dalam rupa manusia, dan justru karena rupa itulah bahaya dimulai. Nabi Lut alaihissalam seketika merasa gelisah. Kota ini bukan tempat aman bagi tamu seperti mereka. Ia tahu betul bagaimana tabiat kaumnya. Ia tahu apa yang biasa mereka lakukan terhadap orang asing, terutama yang tampak tampan. Tanpa banyak bicara, Nabi Lut segera menghampiri mereka. Ia menyambut dengan wajah cemas, bukan karena tidak ramah, tetapi karena takut. Takut sesuatu yang tak sanggup ia cegah. Ia mengajak para tamu itu ke rumahnya, berharap bisa melindungi mereka setidaknya untuk satu malam. Namun, hatinya berkata lain. Malam ini terlalu sunyi, terlalu berat. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Nabi Lut alaihissalam diliputi kecemasan. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Ia mempercepat langkah. Setiap suara langkah di belakang terasa seperti ancaman. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu rapat-rapat. Namun rahasia di kota Sodom tidak pernah lama tersembunyi. Entah dari mana kabar itu menyebar bahwa di rumah Nabi Lut ada tamu asing. Tamu yang tampan, tamu yang menggoda hawa nafsu mereka. Dan seperti api yang disiram minyak, kabar itu menjalar cepat. Kota yang kehilangan rasa malu. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari kejauhan. Langkah kaki berlari, teriakan, tawa kasar. Pintu-pintu rumah terbuka. Malam yang seharusnya sunyi berubah menjadi panggung kebiadaban. Kaum Sodom datang berbandong-bandong ke rumah Nabi Lut. Bukan satu dua orang. Bukan dalam diam, melainkan masa yang haus nafsu. Mereka mengetuk pintu dengan keras. Sebagian berteriak, sebagian tertawa. Tidak ada rasa malu, tidak ada batas, tidak ada sisa kemanusiaan. Nabi Lut alaihissalam berdiri di depan pintu. Tubuhnya gemetar bukan karena takut mati, tetapi karena melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh ketika fitrah telah mati. Dengan suara yang hampir pecah, Nabi Lut memohon. Ia mengingatkan mereka kepada Allah. Ia mengingatkan mereka pada rasa malu. Ia mengingatkan mereka bahwa ini adalah kejahatan yang melampaui batas. Namun kata-kata itu mental. Mereka menertawakan, mereka mengejek, mereka semakin brutal. Bahkan sebagian dari mereka berkata dengan terang-terangan bahwa mereka tidak peduli lagi dengan larangan Tuhan. Mereka menuntut tamu itu diserahkan. Di titik inilah dosa kaum Sodom mencapai puncaknya. Bukan lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, bukan lagi dianggap salah, tetapi dilakukan secara massal, terang-terangan,
dan dengan kebanggaan. Malam itu memperlihatkan wajah asli Sodom, masyarakat yang pernah makmur, kota yang pernah stabil. Kini berubah menjadi kawanan yang dikuasai nafsu. Tidak ada empati, tidak ada akal sehat, tidak ada takut kepada Tuhan, hanya dorongan gelap yang memimpin. Dan ketika sebuah kaum telah sampai pada titik ini di mana nabi mereka terpojok di depan pintu rumahnya sendiri, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda keputusan langit. Tabir dibuka, siapa mereka sebenarnya saat keadaan mencapai puncak. Dan Nabi Lut alaihi salam merasa benar-benar tidak berdaya. Para tamu itu berbicara, suara mereka tenang, tegas, penuh wibawa. Mereka berkata agar Nabi Lut tidak takut bahwa apa yang ia khawatirkan tidak akan terjadi, bahwa malam ini bukan tentang melindungi mereka, melainkan tentang menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman. Saat itulah Nabi Lut alaihissalam menyadari kebenaran yang mengguncang hatinya. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah utusan langit, dan kedatangan mereka bukan untuk diuji melainkan untuk mengeksekusi keputusan Allah. Detik keputusan langit dalam sekejap, keadaan berbalik. Para malaikat menunjukkan kuasa Allah. Mata kaum Sodom dibuat buta. Kerumunan yang tadi beringas berubah menjadi panik dan kacau. Teriakan berubah menjadi jeritan, tawa berubah menjadi ketakutan. Namun semuanya sudah terlambat. Keputusan telah ditetapkan, catatan telah ditutup. Peringatan telah diabaikan. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk bersiap meninggalkan kota itu sebelum fajar. Tanpa menoleh, tanpa ragu, karena apa yang akan terjadi setelah itu adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Malam itu, langit tidak bergemuruh, namun takdir sedang diturunkan. Dan ketika matahari terbit, Sodom tidak akan pernah sama lagi. Malam belum sepenuhnya pergi ketika perintah itu turun, tidak disertai gemuruh, tidak diiringi petir, namun beratnya melebihi runtuhnya gunung. Allah memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk pergi di malam hari, membawa keluarganya dan orang-orang yang beriman, tanpa suara, tanpa menoleh ke belakang, tanpa rasa ragu sedikit pun, karena apa yang akan terjadi setelah itu bukan lagi peringatan melainkan keputusan yang tak dapat dibatalkan. Nabi Lut alaihissalam berjalan dalam gelap. Langkah-langkah kecil terdengar jelas di antara kesunyian lembah. Anak-anak dan pengikutnya mengikuti di belakang. Wajah mereka tegang, hati mereka berdebar. Tidak ada obor, tidak ada teriakan, tidak ada perpisahan. Mereka meninggalkan kota yang pernah menjadi rumah, namun telah lama kehilangan ruhnya. Kota yang makmur secara lahir, tetapi busuk di batin. Kota yang menolak kebenaran hingga titik terakhir. Setiap langkah menjauh dari Sodom adalah langkah menuju keselamatan dan langkah menuju kehancuran bagi yang tertinggal. Di antara rombongan itu, ada satu orang yang berjalan dengan ragu. Ia bukan orang asing. Ia bukan musuh terbuka. Ia adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Namun hatinya tidak pernah benar-benar bersama kebenaran. Ia tidak melakukan maksiat seperti kaumnya, namun ia membenarkan kejahatan mereka dalam diam. Ia menyimpan simpati, ia menyimpan loyalitas kepada kaum yang dimurkai Allah. Dan yang paling berbahaya, ia tidak beriman sepenuhnya. Ketika perintah datang agar tidak menoleh ke belakang, hatinya memberontak, bukan karena rasa ingin tahu semata, tetapi karena ikatan batin dengan kebinasaan. Di titik itulah, takdir memisahkan darah dari iman. Saat menoleh menjadi keputusan akhir, ia menoleh. Sekilas saja, namun cukup untuk memutuskan segalanya. Dalam pandangan itu, ia tidak melihat kota yang ia cintai. Ia tidak melihat rumah atau kenangan. Yang ia lihat adalah awal dari azab. Dan seketika itu pula, ia menjadi bagian dari kehancuran yang akan menelan Sodom selamanya. Al-Quran kelak mengabadikan kisah ini sebagai peringatan bahwa hubungan keluarga tidak menjamin keselamatan jika iman tidak ada di dalamnya. Ketika Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya telah mencapai jarak aman, langit mulai berubah. Bukan perlahan, bukan bertahap, melainkan tiba-tiba. Bumi bergetar, bukan gempa biasa melainkan getaran yang mengangkat kota Sodom bersama seluruh penduduknya
Rumah-rumahnya, pasar-pasarnya, dan segala kemaksiatannya diangkat dari akarnya, seakan bumi sendiri muak dan memuntahkan apa yang telah lama ia tanggung. Langit dan bumi seolah bersatu dalam murka ilahi. Para malaikat mengangkat negeri itu hingga terdengar suara anjing dan ayam di langit, sebuah isyarat betapa tingginya ia diangkat sebelum dihancurkan, dibalikkan tanpa ampun. Lalu datang perintah berikutnya. Kota itu dibalikkan, atas menjadi bawah, dasar menjadi langit. Semua yang kokoh menjadi reruntuhan. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada tembok pelindung, tidak ada doa yang tersisa. Mereka yang semalam menertawakan peringatan, kini jatuh tanpa kendali. Bersama rame-rame mereka, bersama dosa-dosa yang mereka banggakan. Inilah azab yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan terulang dalam bentuk yang sama. Namun, kehancuran belum selesai. Setelah bumi dibalikkan, langit membuka pintunya. Batu-batu dari tanah terbakar turun seperti hujan. Bukan batu biasa, melainkan batu yang telah ditandai masing-masing, membawa takdirnya sendiri. Tidak satu pun meleset, tidak satu pun salah sasaran. Setiap batu menemukan pemiliknya. Tidak ada yang mati secara acak, tidak ada yang selamat karena kebetulan. Azab ini presisi, azab ini sadar, azab ini adalah keadilan. Ketika matahari akhirnya terbit, tidak ada lagi kota Sodom, yang tersisa hanyalah tanah mati, lembah sunyi, dan bau kehancuran. Air di sekitarnya berubah asin, pahit, dan tak layak kehidupan. Sebuah wilayah yang kelak dikenal manusia sebagai laut mati. Tak ada nyanyian pagi, tak ada suara pasar, tak ada kehidupan, hanya kesunyian yang berbicara lebih keras dari ribuan kata. Pelajaran yang dikubur dan ditinggalkan Nabi Lut alaihissalam berdiri jauh dari reruntuhan itu. Hatinya berat, namun penuh kepasrahan. Ia tahu, ini bukan kekejaman. Ini adalah akhir dari peringatan yang diabaikan terlalu lama. Kaum Sodom bukan dihancurkan karena satu dosa. Mereka dihancurkan karena membela dosa, menormalisasikannya, dan memusuhi kebenaran. Azab itu bukan hanya hukuman melainkan pesan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. Bahwa ketika dosa dijadikan budaya, ketika kebenaran ditertawakan, dan ketika peringatan dianggap ancaman, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Azab itu telah berlalu ribuan tahun lalu. Suara jeritan telah lama hilang. Debu reruntuhan telah mengendap. Nama-nama penduduknya telah dilupakan sejarah manusia. Namun, kehancuran kaum Sodom tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya diam, ia tersembunyi. Ia terkunci di bumi menunggu manusia yang mau membaca tanda-tanda. Di peta dunia modern, wilayah itu dikenal sebagai Laut Mati. Terletak di antara Palestina dan Yordania. Ia adalah salah satu titik terendah di permukaan bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan air, tidak ada kehidupan. Airnya asin ekstrem, jauh lebih asin daripada lautan manapun di dunia. Tubuh manusia yang masuk ke dalamnya akan mengapung tanpa usaha, seakan bumi sendiri menolak untuk ditenggelami. Para ilmuwan menyebutnya fenomena alam. Al-Quran menyebutnya tanda, seolah bumi masih menyimpan memori kehancuran dan menolak untuk melupakan apa yang pernah terjadi di sana. Tanah yang retak dan batu yang terbakar. Penelitian geologi modern menemukan sesuatu yang mencengangkan. Di sekitar Laut Mati ditemukan lapisan tanah yang terbakar ekstrem, batu-batu dengan suhu leleh tinggi, jejak kehancuran mendadak. Bukan perlahan, struktur geologinya menunjukkan peristiwa destruktif masif yang terjadi tiba-tiba, bukan akibat erosi biasa. Bukan pula proses alam jangka panjang. Beberapa ilmuwan bahkan menyimpulkan adanya ledakan dahsyat dari bawah dan atas, sekaligus kombinasi yang jarang terjadi secara alami. Menariknya, Al-Quran menggambarkan azab Sodom dengan urutan yang sangat spesifik. Kota diangkat, dibalikkan, dihujani batu dari tanah terbakar, tanpa istilah ilmiah, tanpa teori. Namun selaras dengan temuan modern, bukan Al-Quran yang menyesuaikan sains, tetapi sains yang perlahan mengejar kebenaran wahyu. Kota yang seolah dikunci waktu, berbeda dengan peradaban kuno lain yang reruntuhannya bisa dikunjungi, digali,
dan direstorasi. Kota Sodom seolah tidak ingin ditemukan sepenuhnya. Tertimbun lapisan garam tebal, terendam endapan mineral, sulit digali tanpa risiko kerusakan. Seakan bumi menutup rapat rahasia itu. Para arkeolog menyebutnya wilayah tidak ramah penelitian. Al-Quran menyebutnya wilayah ibrah pelajaran bagi yang mau berpikir. Allah tidak menghapus azab itu dari sejarah. Allah hanya menyembunyikannya, cukup dalam agar tidak menjadi tontonan, melainkan perenungan. Al-Quran berulang kali menyebut kaum Nabi Lut alaihissalam sebagai peringatan lintas generasi. Bukan dongeng, bukan mitos, dan sungguh. Kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih dilalui. Quran Surat Al-Hir ayat 76, ayat ini mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa, bahwa bekas kehancuran Sodom akan selalu dilewati manusia, disadari atau tidak. Hari ini, jalur perdagangan, wisata dan penelitian melintasi kawasan itu. Manusia modern melewatinya dengan kamera, drone, dan peralatan canggih, namun seringkali tanpa rasa takut. Padahal Al-Quran tidak meminta kita menemukan jasad mereka. Yang diminta adalah merenung, karena kehancuran itu bukan soal masa lalu, melainkan cermin masa depan. Kaum Sodom tidak dihancurkan karena teknologi mereka rendah, tidak karena ekonomi mereka runtuh, tidak karena bencana alam acak. Mereka dihancurkan karena pembangkangan kolektif terhadap fitrah, dan karena dosa yang tidak hanya dilakukan, tetapi dipertahankan, dirayakan, dan dibela. Inilah yang membuat kisah Sodom relevan hingga hari ini. Karena azab Allah tidak terikat zaman. Yang terikat zaman hanyalah cara manusia mengulang kesalahan yang sama. Jika dulu dosa itu dilakukan secara sembunyi, hari ini ia diumumkan. Jika dulu dianggap aib, hari ini dianggap hak. Jika dulu ditolak oleh nurani, hari ini dilindungi oleh sistem. Dan itulah mengapa kisah Sodom tidak dikubur sepenuhnya. Ia dibiarkan ada, agar manusia tahu, bumi pernah marah, dan bisa marah kembali. Ilmu pengetahuan tidak membatalkan imania, justru menguatkannya. Bagi yang rendah hati, setiap lapisan tanah di sekitar Laut Mati seakan berkata, ini bukan kebetulan. Setiap kristal garam yang menutup tanah itu seakan berbisik, pernah ada dosa yang terlalu berat untuk ditoleransi. Dan setiap keheningan wilayah itu adalah dakwah tanpa suara, lebih lantang dari 1000 ceramah. Allah tidak meminta manusia percaya tanpa bukti. Allah hanya meminta manusia jujur pada bukti. Jejak yang sengaja ditinggalkan kaum Sodom telah lama lenyap, namun jejak mereka tidak dihapus, tidak diratakan, tidak dipulihkan. Karena azab itu bukan hanya hukuman, tetapi peringatan abadi. Bagi siapapun yang melewati lembah itu, bagi siapapun yang membaca kisah itu, dan bagi siapapun yang merasa aman dari murka Allah. Karena azab yang paling berbahaya bukan yang datang tiba-tiba, melainkan yang dianggap mustahil terjadi lagi. Kaum Sodom telah lama tiada. Rumah-rumah mereka runtuh, nama-nama mereka terkubur. Suara mereka lenyap ditelan waktu, namun kisah mereka tidak pernah mati. Karena Al-Quran tidak menceritakan Sodom untuk mengisi sejarah, melainkan untuk mengguncang hati manusia hingga akhir zaman. Kesalahan terbesar manusia modern adalah menganggap kisah azab sebagai cerita orang dulu. Seolah dosa punya tanggal kadaluarsa, seolah murka Allah hanya berlaku untuk generasi kuno, seolah zaman modern kebal dari hukum langit. Padahal Al-Quran tidak pernah berkata, ini hanya untuk mereka. Yang berubah hanyalah wajah dosa, bukan hakikatnya. Kaum Sodom tidak dihancurkan karena satu perbuatan. Mereka dihancurkan karena menormalisasi maksiat, membela kebatilan, mengejek kebenaran, mengusir peringatan. Dan jika pola ini terasa familiar hari ini, itu bukan kebetulan. Di zaman ini, dosa tidak lagi disembunyikan. Ia dikemas, dipromosikan, diperjuangkan. Yang dulu disebut penyimpangan, kini disebut identitas. Yang dulu ditegur, kini dilindungi. Yang menasihati justru dituduh membenci. Persis seperti Sodom. Mereka tidak berkata, kami salah. Mereka berkata, ini pilihan kami. Dan saat Nabi Lut alaihissalam mengingatkan, mereka menjawab dengan ejekan.
Hari ini pun sama, bukan hanya perbuatan yang diulang, tetapi cara membela dosa pun kembali hidup. Dan itulah yang paling berbahaya, rahmat yang mendahului azab. Namun ada satu perbedaan besar antara zaman Sodom dan zaman kita. Kita masih hidup, azab belum turun, langit masih menahan murka. Bumi masih sabar memikul manusia. Ini bukan karena Allah lemah. Ini karena Allah Maha Penyayang. Sebelum azab, selalu ada peringatan. Sebelum murka, selalu ada waktu. Sebelum kehancuran, selalu ada pintu taubat. Kaum Sodom diberi waktu. Namun mereka menertawakan peringatan. Hari ini, waktu itu ada di tangan kita. Pintu taubat masih terbuka. Selama napas masih berhembus. Selama matahari belum terbit dari barat. Selama hati masih bisa bergetar, pintu taubat belum tertutup. Allah tidak menghancurkan suatu kaum karena satu dosa, tetapi karena keengganan untuk bertaubat. Bahkan jika dosa sebesar gunung, taubat yang tulus dapat menghapusnya. Yang Allah murkai bukan manusia yang jatuh, tetapi manusia yang bangga pada kejatuhannya. Dan inilah harapan terbesar umat akhir zaman. Muhasabah yang menyakitkan pertanyaannya bukan, apakah kita seperti kaum Sodom, tetapi, apakah kita sedang berjalan ke arah yang sama? Apakah kita menasihati kebenaran? Atau justru diam demi diterima? Apakah kita membenci dosa? Atau mulai menganggapnya wajar? Apakah kita takut pada azab Allah? Atau merasa terlalu modern untuk disentuhnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak nyaman, namun ia perlu ditanyakan. Karena azab tidak selalu datang dalam bentuk gempa. Kadang, ia datang sebagai hilangnya rasa takut kepada Allah. Kaum Sodom tidak memilih azab, namun mereka memilih jalan yang mengarah kepadanya. Hari ini, kita diberi pilihan yang sama tanpa paksaan, tanpa ancaman langsung. Allah tidak meminta kesempurnaan. Allah meminta kesadaran. Jika kisah ini membuat hati bergetar, itu adalah tanda rahmat. Jika kisah ini membuat air mata jatuh, itu adalah undangan taubat. Dan jika kisah ini membuat kita ingin berubah, itulah kemenangan sejati. Penutup yang menyentuh jiwa kaum Sodom telah pergi, namun kisah mereka masih berjalan. Di layar, di jalanan, di hati manusia. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya menentukan akhir. Apakah kita hanya akan menonton kehancuran mereka, atau belajar agar tidak mengulanginya? Semoga Allah menjaga kita dari dosa yang dibela, dari hati yang mati, dan dari azab yang datang tanpa sempat disesali. Amin. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.